setiap langkahku, bukan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Wah gila, kita kasih tepuk tangan dulu guys. Gila keren banget dua guru kita ini. Aduh Pak, keren banget, saya sampai lupa opening loh Pak. Yes, thank you. Thank you banget. What's up folks, kembali lagi di Vokal, Voice of Calm Kudus. Nah sekarang kita mau ngomongin suatu hal yang gak bakal bisa kita pisahkan dari hidup kita. Apa tuh Sa? Benar, yaitu musik. Musik itu bakal ada selalu sama kita dari awal sampai akhir kita. Yes, tapi sebelum masuk ke materinya kita kenalin diri kita dulu nih. Iya. Nama gue Marcel dan ini ada partner baru gue. Iya, nama gue Elsa Aprilia. Nah, pada episode kali ini juga kita kedatangan bintang tamu kita yang keren-keren ini, yang tadi udah nyanyi, cakep banget. Di sini ada Pak, siapa Pak? Perkenalkan diri Ya, dulu Pak. perkenalkan saya Pak Ganang. Asik. Ya, Ganang lengkapnya Ganang Madias Moro. Biasa dipanggil apa nih Pak? Biasa dipanggil Ganang, Pak Ganang gitu ya kalau di sekolah ya. Kalau ketemu di sekolah manggilnya Pak Ganang guys. Ya. Ini. Bapak ini ngajar apa sih di sini? Di sini Bapak pegang mapel seni musik. Musik. Ya, secara khusus seni musik. Kalau ekskul Pak, kira-kira ada gak? Ekskul ada ya. Jadi Bapak dipercaya untuk pegang ekskul paduan suara atau choir. Nice. Oke. Nah, kalau Bapak yang satu ini Pak, boleh perkenalkan diri dulu Pak? Halo, perkenalkan nama saya nama lengkap Pahala Theophilus. Kalau di sekolah biasa dipanggil Pak Theo. Pak Theo kalau di sekolah sendiri ngajar apa? Saya di sekolah mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Kalau ekskul? Kalau eskul saya dipercayakan untuk mengajar eskul gitar di sekolah. Nice. Ini juga mantan wali kelas kesayangan kita ya, Sa, Yes. Sekolah IPS 2. The best. Nice. Nah, kan tadi musik yang udah kita omongin itu sebatas mungkin dari kacamata kita ya, Sa. Yang kita masih kayak ece-ece banget, awam banget gitu. Kita nggak ngerti apa-apa. Nah, ini kan kita kedatangan dua bintang tamu nih yang udah menyempatkan diri datang ke sini. Mereka ini udah bisa dibilang expert kali ya. Kalau Bapak sendiri ini kan udah di Institut Kesenian Jakarta atau apa? Sorry, Jogja. Jogja. Ya, Seni ya, Pak? seni. Khususnya musik. Musik ya, musik klasik ya. Klasik ya, Pak. Klasik ya. Kalau Bapak sendiri nih, Pak. Pak Theo. Iya. Dan ininya apa? Degree-nya, Pak. Degree-nya ya sarjana pendidikan bahasa Indonesia. Iya, oh di bahasa Indonesia, Bahasa Pak. Indonesia. Kalau di bidang kesenian gitu, Pak. Di bidang kesenian ya memang berkutat di alat musik gitar dan bass ya. Iya. Khusus di band kali. Iya benar. Ini buat Fox di rumah mungkin yang belum Band tahu banget. ya. Ini anak band banget nih Pak Theo ini. Kalau kita lihat Instagramnya nih, penuh banget ya lagi ngeband main bass. Full gitar. Yes, keren banget emang. Kalau buat Pak Ganang nih, Oke. kenapa sih? Kan banyak bidang lain Pak. Kayak misalnya ya insinyur, arsitek gitu, dokter. Kenapa milihnya musik Pak? Karena sadar diri, punya bakat. Nah, ya, jadi saya meyakini juga dulu kok saya menurut musikalitas juga yang disampaikan guru-guru saya, kamu punya potensi, kamu harus kembangkan itu. Nah, jadi dari situ juga saya terus menekuni sampai yang benar-benar profesional, saya terjun di dalamnya dan ya kecintaan saya terhadap musik bahkan sampai sekarang pun itu tidak terlepas gitu dari musik ya, karena saya juga profesional, dibayar juga nyanyi ya dengan orkestra dan lain-lain. Jadi keterlibatan di dalam musik mungkin tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun itu. Sama Bapak juga solois orkestra ya Pak? Iya, jadi di kesempatan waktu
SMA itu saya mendapat banyak kepercayaan karena sebenarnya dulu basicnya itu yang dicari itu seriosa gitu. Kalau punya basic nyanyi itu kamu bisa nih ikut orkes nyanyi kemana-mana. Nah jadi dulu awalnya memang dari SMA saya terlibat dalam upacara kepresidenan juga di Jogja. Saya jadi solois waktu itu 2 tahun Di istana, Pak. di sana ya. Oh gitu. Ya di Jogja ya, terus 2 tahun, terus kemudian ya program-program seperti simfoni orkestra RRI gitu saya juga ikut ya bersama Pak Sabto Kusbini. Itu anaknya Pak Kusbini, pencipta lagu Bagimu Negeri, dia yang menjadi konduktornya pada saat itu. Nah, Serius, Pak? iya, Beneran. saya dipercaya untuk mendapatkan pengalaman yang begitu besar gitu. Keren Waktu banget. di sekolah, kemudian di institut, waktu kuliah juga sama gitu ya. Saya tetap ikut untuk bernyanyi ya secara solois, juga dapat kepercayaan dari kampus juga ya, puji Tuhan seperti itu. Tapi yang tadi yang sama Pak Kusbini itu dari SMA, Pak? Dari SMA, Pak Sabto itu ya anaknya Pak Kusbini itu dari SMA. Iya. Emang awalnya itu Bapak gimana sih gitu? Ini kan masih SMA. Nah, buat kita yang awam itu kan penasaran juga, wah bisa sampai kayak gini gitu. Apanya dalam hal apa? Ininya Pak, kayak perjalanannya gimana sih? Dari awalnya kan maksudnya kita semua anak SMA kayak biasa gitu loh, tapi bisa sampai yang profesional gitu. Ya kalau Bapak kan awalnya pasti mencoba karena Bapak mendaftar di SMA juga bukan dengan kosongan gitu ya, maksudnya tidak paham tentang musik dan lain. Bapak juga belajar juga ya, karena kan pasti ada seleksinya tentang penerimaan tentang teori musik, musikalitas, kemudian kepekaan terhadap nada. Itu yang menjadi modal sih sebenarnya. Kalau kita punya harapan, kita pengen belajar menekuni musik, itu yang menjadi modal awalnya untuk belajar gitu, sebelum nanti terjun langsung. Karena dunia seni itu, musik khususnya, sangat luas sekali. Kita mau belajar apapun itu, nggak hanya kita sebagai penyanyi, tapi kita juga sebagai tenaga pendidik itu juga bisa di sana. Iya, Mantep banget sih Pak. iya. Jadi hidupnya Pak Ganang itu udah bener-bener musik banget ya Pak ya? Musik banget dari SMK. Waduh, itu Bapak udah merasakan yang namanya pergi tur kemana-mana, konser kan, naik bis gitu bareng-bareng anak orkes gitu. Wah, itu udah jadi makanan mungkin ya dalam kehidupan Bapak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sejauh ini melekat pada Bapak. Bener-bener cocok ya sama judulnya. Keren. Music, no life. No music no life, yes, bener banget. No life. Keren Pak Ganang. Oke. Nah kalau buat Pak Theo sendiri nih, Bapak itu sampai sekarang masih aktif Pak? Kayak ngeband gitu? Masih. Masih. Kalau untuk ngeband ya sekarang mungkin lebih lebih realistis ya. Kalau dulu kan memang berkarya bikin coveran atau bikin lagu sama teman-teman dulu gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin lebih banyak sebagai mata pencaharian gitu. ya. Main di weddingan, di kafe, di regular kafe tiap malam gitu. Tapi ya ngambilnya di weekend jadi tidak mengganggu kinerja lah di sekolah. Ya lumayan juga ya Pak, bisa uang tambahan gitu. Dapat penghasilan. Jadi mungkin buat teman-teman SMA nih ya, di dalam Kudus yang memang suka musik, ditekuni aja. Nanti kalau memang ada jalannya itu bisa menghasilkan sesuatu ya. Dibanding sebagai passion bisa ngasih cuan. Ya bener. Kalau menurut Pak Theo itu kan musik itu sekarang lebih ke mata pencarian ya Pak, daripada sekedar hobi atau passion. Kalau buat Pak Ganang sendiri gimana? Sama sebagai mata pencarian juga. Bahkan dulu sebelum masuk sebagai guru ya di SMK ini juga saya freelance-nya itu musik ya, jadi konser, nyanyi kesana sini, dan juga sebagai pengajar padus juga di universitas. Jadi itu yang menjadi mata pencarian ya gitu ya Pak ya. Dalam bermusik seperti itu. Mantap. Nah, kalau buat Bapak Ganang sama Bapak Theo nih, sesuai dengan judul kita Pak hari ini,
Bapak ini bisa gak hidup tanpa musik? Pak Ganang dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa Pak? Karena itu sudah mendarah daging. Wes. Ngeri. Mendarah daging ya. Karena mengikuti proses yang sudah dari SMK sampai kuliah juga di musik. Jadi itu sudah melalui fase-fase panjang kehidupan saya gitu. Jadi kalau mau dibilang bisa nggak sih hidup tanpa musik, tidak bisa. Walaupun saya as a teacher, sebagai guru gitu ya, itu tidak akan pernah hilang gitu. Jadi fokus saya pasti akan juga di dalam dunia musik. Seperti itu. Emang kalau dipikir-pikir susah sih Pak kalau hidup tanpa musik. Kayak Iya. datar-datar aja Iya. gitu lah. Kita kan musik kan juga pasti berdampingan dengan hidup kita ya. Kita pasti juga mendengarkan musik. Jadi apapun itu ya Bapak pikir bahwa musik itu sudah sangat melekat untuk Bapak. Bener-bener nggak bisa lepas ya Pak. Nggak bisa. Kalau Nggak Pak bisa Teo, jauh-jauh. Ya, sama dengan Pak Ganang ini sudah mendarah daging. Wih. Mendarah daging. Jadi musik itu buat saya jadi apa ya? Jadi tempat untuk mendamaikan hati mungkin ketika mungkin ada masalah dalam hidup ya. Terus sebagai penyeimbang hidup ya. Oh. Nah, misalnya kalau lagi terlalu sedih kehidupan nih, saya akan mainkan musik-musik galau. enggak Yang happy dong, kan seimbang saya. Oh. yang mayor-mayor. Kalau terlalu senang pun Minor-minor dulu. jadi dikasih apa ya sebagai penyeimbang hidup. Bener. Dan ya memang nggak bisa. Dan sekalipun saya lari dari apa namanya coba jenuh, misalnya jenuh gitu Iya. dengan musik akan mencari juga, Aduh. mencari saya gitu. Aduh itu quotes banget. Ya. Meskipun lari pasti akan dikejar terus sama Iya. musik. Nice. Berarti itu juga ya sebagai ekspresi diri kita gitu ya. So, kalau dari kata Pak Teo, musik itu kita bisa ekspresin perasaan kita lewat musik. Musik. Ya. Kalau lu sendiri lu bisa gak hidup tanpa musik? Gue sendiri sih nggak bisa ya. Bener kata Pak Teo, itu bener-bener bikin hidup kita lebih balance. Jadi Iya. kalau misalnya kita ngerasa sedih, kita bisa nge-support rasa sedih itu dengan lagu-lagu yang senang. Bener kata Pak Teo. Ya gimana mau hidup tanpa musik? Gua mandi setel musik, masak Indomie setel musik Pak. Sebelum podcast aja kita setel musik Pak. Sebelum podcast tadi saya dengerin musik dulu Pak. Nah tadi kan kita juga udah bahas nih, lagu itu kan sebagai sarana mengekspresikan diri. Misalnya kita lagi marah, kita bisa lah kita ekspresikan lewat lagu itu. Nah kan banyak juga nih kita temuin lagu, misalnya lagu metal Pak. Lagu metal kan emang terkesan keras gitu. Tapi itu udah pasti belum sih menurut Bapak nih? Oh iya. Pribadi orang itu ikut keras atau enggak? Atau misalnya lagu yang slow, lagu yang lembut, udah pasti belum sih pribadi orang ini lembut juga? Dari Pak Teo mungkin. Pasti. Pribadi ya? Iya. Subjektif. Ya ini dari Bapak sendiri Ya, pemikiran pasti. Bapak. Ya pasti. Saya SMA itu 3 tahun full jadi personil band metal. Wih, gila. Nama bandnya apa Pak? Hah? Nama bandnya Namanya Kabisat Sakral. Kabisat Sakral. Search di Google sekarang. Itu udah jadul banget sih, tahun 2008 sampai 2011. Iya. Iya. SMA Pak? SMA. Iya, metal. Dulu emang zaman-zaman itu festival metal di Jakarta tuh lagi Meledak-meledaknya. meledak-meledaknya. Kalau yang tahu mungkin zaman-zamannya Burger Kill, Burger Kill. Squad ya. Iya. Atau yang agak slow tuh ya kayak Killing Me Inside gitu. Ya, mungkin tuh tahu zaman-zamannya itu. Ya memang saat saya main di aliran tersebut emang jadi agak berontak sih. Agak berontak. Wah, Rambut panjang ya Pak? enggak loh. Oh enggak. Masa sih? Ya, SMA Sekolah. SMA nggak boleh sekolah. Ya zaman itu ya 3 tahun saya full habiskan waktu beriringan dengan musik metal ya. Nah itu emang agak rebel jadinya, agak rebel, berontak lah, lawan orang tua semua dilawan gitu. Nah, jadi mempengaruhi. Nah, sampai di kuliah saya masuk ke lingkungan yang menggiring saya ke sastra. Nah, ya sastra di situ saya diperhalus. Saya masuk ke lingkungan musik yang iklimnya mengambil iklim puisi, lirik-lirik puisi di dalamnya. Oh, Nah, itu memperhalus
memperhalus perasaan. Sampai sekarang ke bawah ya Pak Iya, harusnya. sampai malah hilang nih, terkikis. Iya. Itu hilang lama-lama, saya malah jadi nggak suka. Oh, nggak suka yang ribel-ribel gitu. Iya, jadi nggak suka, jadi memperhalus perasaan, memperlembut tingkah laku dan sebagainya, itu pengaruh memang musik bagi kehidupan pribadi buat saya pribadi. Ya, itu subjektif ya, mungkin Iya, buat iya, orang iya. lain enggak, tapi buat saya membentuk karakter seseorang musik yang didengar. Ya mungkin ada Fox di rumah yang punya opini lain, ya bebas aja, karena ini sih preferensi subjektif gitu loh. Iya. Kalau buat Pak Ganang gimana Pak? Sama sih sama Pak Tio juga ya. Jadi sangat mempengaruhi karakter tingkah laku juga ya. Mungkin yang orang yang aktif gitu ya, dia suka keaktifan dalam berkegiatan, pasti carinya lagu-lagu yang vibes-nya juga aktif gitu lagunya. Kemudian orang yang melankolis, introvert gitu ya, pendiam, dia sukanya lagu ballad. Ya ini mungkin subjektif lagi ya, pandangan Bapak gitu. Ya seperti itu sih kurang lebihnya menambahkan dari Pak Tio. Oke. Kalau gue agak bingung nih, gue yang metal dengerin, tapi yang slow juga dengerin. Labil, masih labil. Masih labil. Oh iya, masih remaja. Iya, masih remaja. Mana lu? Sama sel soalnya. Sama ya? Sama. Oke, Nah, ini juga menurut kita nih Pak, saking powerfulnya lagu, kan kita nggak bisa hidup tanpa musik. Sampai lagu itu jadi identitas bangsa juga Pak. Misalnya nih, lagu tradisional kan banyak. Itu kan jadi identitas, misalnya lagu dari Papua itu jadi identitas mereka. Bahkan negara kita juga ini loh, punya lagu yang mencirikan Indonesia Raya atau lagu-lagu kebangsaan lainnya ya. Atau ya mungkin Bapak ada tambahan nggak nih tentang pernyataan tadi, Bapak setuju kah atau enggak gitu? Setuju. Mungkin saya melihat dari apa ya? Sorry kalau salah ya Pak, karena nggak berangkat dari teori. Scale atau tune nada. Setiap daerah kan beda nih. Iya. Ya. Kayak Sunda mungkin apa? Tangga nadanya khusus ya, Ya, yang, khusus. dia memberikan nuansa Sunda. Atau misalnya kayak Kalimantan, dia kan punya nada khusus yang memberikan identitas ketika kita dengar, oh ini musik-musik Kalimantan nih. Atau misalnya Papua kan, dia kan punya notasi-notasi yang identik dengan Papua, termasuk juga mungkin Batak, Aceh dan sebagainya. Jadi sepakat tadi dengan kata Marcelino. Jadi setiap musik itu juga memberi identitas terhadap suatu wilayah gitu. Iya. Kalau dari Pak Ganang, Ya karena juga Indonesia ini beragam ya. Iya. Ya, kita banyak sekali suku ya di daerah-daerah, dan pasti akan mengangkat musik tradisi yang ada di daerah-daerah yang menjadi sumber dari musik mereka gitu loh. Jadi menurut saya juga setuju bahwa kita mempunyai perbedaan juga di dalamnya gitu ya, seperti tadi musik Sunda dengan nuansa yang seperti itu, musik Jawa lainnya, gamelan pun juga beda kan, gamelan Bali, gamelan Jogja dan lain-lain. Jadi ya karena apapun itu ya kita bangga gitu menjadi negara Indonesia ini dengan keberagaman. Untuk hal ini dalam musiknya itu juga kita bangga itu tadi lah adanya hal itu. kalau dari Bapak nih Pak, kan sebagai profesional dalam bidang musik ya Pak, apalagi orang Indonesia yang memang kita tahu ya harus punya, sebagai warga negara ya Pak, harus punya rasa ya nasionalis dan segala macam ya Pak. Kalau ada nih anak muda yang mungkin kurang tahu tentang lagu daerah atau alat musik, kan bahaya juga kalau punah Pak. Nah apa nih yang misalnya mungkin bisa dilakukan gitu? Kira-kira idenya apa nih Pak? Gagasan Bapak? Mungkin mengaransemen lagu-lagu yang sudah diabaikan, mungkin lebih diabaikan sih sebenarnya, diabaikan ya dengan genre-genre atau aliran-aliran yang kekinian ya, kekinian yang sesuai dengan kesukaannya anak-anak sekarang ya, anak sekarang ya, karena memang sebenarnya kalau kita kaji lebih lagi ya lagu-lagu daerah ya, atau lagu-lagu wajib nasional yang sebenarnya banyak ya, lagu wajib nasional itu ada kok bukunya yang mungkin sekarang udah jarang dilihat ya.
enak itu lagunya, liriknya juga bagus-bagus ya. Ya memang perlu usaha upaya yang lebih keras sih untuk yang melestarikan melestarikan dan ya, mengenalkan lagi ke anak-anak sekarang. Ya berarti mau nggak mau musik tradisional tuh harus ikutin perkembangan zaman juga ya Pak, supaya bisa diterima gitu. Zaman. Iya. Kalau dari Pak Ganang gimana? Ya Pak? kalau dari saya terobosannya di sekolah ini. Oh iya, Di terobosan sekolah. ya. Iya, karena tenaga pendidik apalagi untuk mapel seni gitu ya, dia juga harus memaparkan apa yang menjadi milik kita sebenarnya di dalam kajian untuk bermusik ya, terutama untuk musik tradisional. Kita kan pasti di dalam kelas gitu mengenalkan juga. Ternyata ketika mungkin Bapak mengajar gitu ya seni musik, ternyata ada yang nggak tahu perbedaan itu gitu. Makanya mungkin menurut Bapak juga yang menjadi terobosan adalah bagaimana kita sebagai guru juga, tenaga pendidik juga memaparkan apa yang seharusnya mereka tahu juga. Karena musik tradisi itu ya untuk sekarang ini memang agak diabaikan sedikit gitu ya. Karena untuk kenikmatan orang musik sekarang tuh lebih dilihat dari Apa tuh instrumennya, iya. Jadi yang membuat kayak musik-musik DJ gitu-gitu yang sekarang hype sehingga yang musik tradisi itu kayak sedikit diabaikan. Itu saja sih. Ada juga Pak, misalnya sebenarnya kita ngerasa musik-musik tradisional itu bagus gitu. Kayak Pak Theo bilang sebenarnya musik-musik tradisional itu punya aransemen yang bagus. Tapi kadang-kadang kita nih yang suka musik-musik tradisional, musik-musik yang lebih ke daerah, itu malah dipandang gak gaul sama teman-teman kita. Menurut Bapak itu tuh gimana sih? Gimana cara ngatasinnya dan gimana pendapat Bapak dengan kejadian ini? Mas. Mungkin ini tanggung jawab banyak pihak ya sebenarnya. Karena ini kan kebudayaan dan sebenarnya warisan yang diturunkan oleh nenek moyang kita terkait musik tradisional. Dan bahkan semua ornamen atau komponen tradisional itu memang warisan yang perlu menjadi tanggung jawab semua pihak. Ya kolaborasi sih dengan hal-hal yang ada di masa kini. Iya. Akulturasi, Yes, warisan akulturasi. Ya. Akulturasi, hal-hal yang tradisional dan hal-hal yang modern disatukan. Sekali lagi itu perlu upaya semua pihak ya. Iya. Karena kalau satu pihak gak bakal bisa ini ya Pak. Dan kalaupun satu pihak yang berjuang ternyata ya yang lain malah menentang susah. Jadi memang kerjasama ya perlu. Iya. Jadi akulturasi dan kerjasama yang membuat mungkin menjadi lestari nih budaya tradisional ini, termasuk alat musik ya. Iya. Oke, thank you Pak Ganang. Ya kalau saya karena saya juga penikmat salah satu musik tradisi apalagi gamelan. Kebetulan juga bapak saya mengajar gamelan jadi musik tradisinya ada nih darahnya. Nah untuk hal ini ya bapak sering nonton konser juga waktu di Jogja gitu ya. Ada yang ingin mengangkat musik gamelan sebagai musik yang bisa dinikmati juga, tapi dikolaborasikan dengan musik yang lagi hype-nya mungkin rock gitu ya. Di Jogja itu kemarin berapa tahun lalu gitu ada konser yang dia notice sekali dengan kolaborasi antara orkestra rock dengan gamelan. Ya, jadi mereka berangkat dari musik yang memang benar-benar genrenya banyak disukai dengan musik tradisi yang kayak mungkin sekarang agak diabaikan. Jadi ingin mengangkat musik itu sebenarnya bisa dinikmati loh, nggak hanya bergenre rock dan lainnya, tapi secara kolaborasi juga bisa ternyata. Seperti itu. Ada terobosan-terobosan yang dilakukan. Musisi-musisi di Jogja tuh sangat-sangat kreatif untuk membangun itu ya, sehingga tidak menghilangkan esensi dari musik tradisi juga. Seperti itu. Okay. Boleh dilanjutkan sedikit? Ya, Saya terkait tadi mencoba mengangkat kembali. Saya pernah sih cover mungkin kalau yang suka stalking itu IG saya ada lagu daerah
lagu daerah Sumatera Utara, Batak. Oh iya. Saya cover cuma pakai bass. Iya. Saya pernah lihat Judulnya Butet. Iya. Lalu saya tambahin filler keyboard aja. Itu kan maksudnya saya mencoba Iya. Ya untuk memunculkan kembali Iya. ya lagu dari daerah saya kan gitu. Iya, benar. dengan kemasan yang Kemasan berbeda ya. sebenarnya sederhana ya, Iya, cuma iya. pakai bass, di cover, diisi Iya. gitu doang. Iya. Tapi ya itu banyak yang suka gitu, maksudnya banyak yang respon baik gitu. Jadi menurut saya upaya-upaya seperti itu sederhana itu bisa ya mengangkat kembali kali ya. Iya, Mengangkat kembali budaya-budaya warisan yang sudah diturunkan. Ya, itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan juga. Yang saya sih. udah coba sedikit Bener, ya. Pak. Kalau sedikit ya Patut dicontoh. itu gitu aja sih. Emang ya balik lagi kayak poin kita tadi, mau nggak mau musik tradisional itu harus berkembang, dipadukan, ikuti perkembangan mengikuti. zaman. Iya. Oh ya Pak, saya ada pertanyaan. Kan tadi kita udah ngomongin bahwa musik itu sebagai sarana supaya kita mengekspresikan diri, Pak. Kalau buat Bapak, kira-kira musik itu bisa, apakah musik itu punya fungsi lain selain cuma ekspresikan diri doang? Apakah ternyata kayak tadi, ternyata musik itu jadi identitas bangsa yang Indonesia Raya lah gitu loh, Pak. Ada gak nih selain ekspresi diri fungsi lainnya gitu? Aduh, banyak banget ya. Banyak banget. Coba Pak, jabarkan Pak. Banyak banget. Yang pertama itu jadi apa ya? Jadi produk kebudayaan ya. Produk kebudayaan di berbagai bangsa di musik nih. Ya tadi seperti tadi yang udah disinggung, identitas sebuah wilayah dapat dikenal dengan tadi notasi nada-nada Iya, benar. yang dimiliki. Satu. Kemudian mungkin di dalam masa perjuangan kemerdekaan nih, itu kan dipakai bangsa Jepang ya. Iya, Untuk propagandanya ya Pak. propaganda untuk mengarahkan rakyat Indonesia itu. Berarti itu dalam politik bisa juga dalam dipakai. politik bisa, Apalagi tahun 98 dulu kan juga ya Iwan Fals politik ya. pemerintah. Iya, makanya lewat Pemerintah, musik juga lewat bisa. musik bisa. Iya. Dan yang pasti di dunia bisnis jadi ini ya, iya. kebutuhan dalam promosi mungkin. Iya. Seperti jingle produk Iya. ya. Iya. Indomie seleraku, Iya, sari roti itu kan musik ya, musik yang dimanfaatkan sebagai media promosi, Iya. branding ya, yang mungkin sampai sekarang dan mungkin yang akan datang akan menjadi ikon. Kalau kita dengar sari roti, ya nadanya seperti itu. Iya. Atau Indomie ya seperti itu ya, atau mungkin produk-produk lain. Ini boleh nggak nih? Nggak apa-apa. Lagi-lagi ke identitas ya Pak ya? Identitas Iya. ya. Jadi ya jadi Banyak- jingle banyak, promosi iya, ya, banyak bikin fungsinya. tuh. Bikin suatu hal itu unik. Ya, Iya. selain sebagai media ekspresi. Bisa menghasilkan royalti Wow. Ya. dari bisnis atau pengusaha-pengusaha beliau ya. Lagi-lagi otak bisnis kita berjalan. Sampai kan. Iya. Kalau dari Pak Ganang, Kurang lebih sama Pak Theo ya. Jadi banyak sekali fungsinya. Ya mungkin sudah dijabarkan. Ya itu bisa menghasilkan royalti ya Pak ya. Dari musik itu sendiri. Dan satu lagi, apa tuh Pak? memuji muliakan. Iya, benar. Iya. Jangan sampai lupa guys. Musik Itu dia. itu yang pertama. Tuhan tetap nomor satu ya Pak. Tuhan. Still number one. Yes. Nah, Bapak ini kan sebagai guru Pak, guru musik lah. Kalau Pak Theo itu kan eskul gitar ya Pak, Iya. ngajarnya. Nah, kalau kita lihat nih Pak, kayak musik pelajaran-pelajaran seni di sekolah kita itu kayak lebih berfokus ke yang musik ya Pak, daripada mungkin ya lukis atau mungkin seni rupa gitu. Kerajinan tangan ya? Kira-kira, iya benar. Kira-kira kenapa tuh Pak? Apakah emang direncanakan gitu supaya punya tujuan tertentu gitu? Tujuan tertentu kayak ini banget bahasanya ya. Itu kayak propaganda lah. Oh tidak dong. Apa ya, mungkin kepala sekolah kita kali ya. melihat talenta saya Pak Ganang ya, musik jadi melalui eskul ini ya mengoptimalkan talenta kami sebagai guru ya, untuk mengembangkan musik yang ada di sekolah ya, musik yang ada di sekolah. Nah,
semoga ya selain bermanfaat bagi kegiatan yang positif ya untuk anak-anak yang mengoptimalkan talenta ya, dan juga ya munculkan bakat-bakat kan itu, bakat-bakat yang mungkin selama ini terpendam ya, terpendam, dan baru keluar ketika ada medianya yaitu ekstrakurikuler musik. Apalagi juga emang di sekolah kita banyak juga Pak yang bisa main Banyak, gitar, iya, nyanyi. Potensinya banyak. Kalau Jadi kita- perlu media ya. Iya benar. Perlu ruang Wadah. ya. Iya. Kalau dari Pak Ganang, Ya karena kalau ini subjektif ya dari Iya. sudut pandang Bapak, karena musik itu sangat berdekatan dengan kita, berdampingan selalu. umum banget ya. Umum banget ya. Jadi memang Bapak juga apa ya, selalu bilang di kelas pun juga seperti itu ya. Jadi kita tuh nggak bisa jauh-jauh dari musik gitu, karena kita juga bisa belajar dari musik itu sendiri. Apalagi yang punya potensi ya. Jadi apa ya, untuk mengarahkannya itu kita jadi punya wadah dengan wadah. adanya ekstrakurikuler itu ya. Iya. Jadi seperti itu sih. Karena kita dekat dengan musik itu tadi. Oke, mantap. Ya, emang karena musik itu deket banget sama kita sih ya, Sa. Udah bakal bisa lepas ya. Iya, itu yang paling gampang untuk kita mengekspresikan diri itu mungkin dari musik ya, Pak. Nah, terakhir nih, Pak. Iya. Buat Bapak Ganang sama Bapak Theo gitu. Apa nih harapannya buat anak muda sekarang dan perkembangan musik kita nih, Pak? Dari Pak Theo mungkin dulu ya. Mungkin yang punya bakat ya, yang punya bakat seni, ayo ikut ekskul seni. Wih, Ntar promosi dulu. Satu. Iya, Ya, satu. satu. Lalu ini anak-anak kita nih, anak-anak sama Kalam Kudus nih, Iya, potensinya banyak banget, Iya. benar. banyak banget. Benar. Mungkin lebih diasah lagi kemampuannya dan juga ambisinya ya. Ambisi perlu sih ya, Perlu, ya. supaya orang tuh terus bergerak ya, digerakkan oleh ambisi ya, terkhusus dalam musik ya, dalam musik supaya memberikan karya bareng-bareng gitu, nanti mungkin di school atau mungkin sebagai produk pribadi kali. Jadi sayang banget kalau dipendem karya bakat-bakat kalian dalam musik, kembangkan terus ya. Terus belajar, semangat lah. Mantap Pak Theo. Thank you Pak. Pak Ganang. Ya, kalau dari saya yang terkait dengan musik ya tentunya bakat itu pasti kita punya gitu. Kadang kita mungkin kedepannya pengen jadi insinyur, presiden dan lain-lain gitu. Tapi ketika kita punya side ya, dalam arti sampingan apa yang kita punya, bakat yang kita punya, pasti apa ya, kita harus juga mengekspresikan itu untuk keluar gitu dari dalam diri kita ya. Bapak dulu orangnya takut, sangat takut, apalagi ada audiens besar ya. Nah, gimana Bapak bisa mengekspresikan musik untuk mereka gitu. Tapi belajar dari situ bahwa apapun yang kita punya itu ya, kita sadari oke, aku punya bakat main musik nih. Jangan takut untuk mengekspresikan, jangan takut untuk apa ya, menampilkan apa yang kita punya. Nah, untuk keterkaitan dengan sekolah ya, apapun itu yang menjadi wadah ya di dalam sekolah, khususnya untuk ekstra gitar dan paduan suara yang ampuh, pakailah itu sebagai alternatif dalam belajar mengekspresikan diri. Mungkin kalau lagi bosen pelajaran, boleh larinya ke musik ya, karena itu sebagai wadah apa ya, kita untuk supaya melepas juga bisa, supaya mendapatkan kesan dan apa ya, esensi di dalam bermusiknya ada ekstra itu juga bisa. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yang penting jangan takut gitu, jangan takut untuk join, jangan takut untuk karena aduh aku skillnya kayak gini nggak mau join, jangan. Masuk aja dulu ya, pasti akan ada input yang akan diberikan di dalam. Berarti pesan dari Bapak itu jangan malu-malu ya Pak. Jangan malu-malu. Walaupun kita nggak punya kemampuan, ikutin aja dulu. Iya. Siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Mungkin nanti lulusan Kalam Kudus ada yang jadi penyanyi terkenal ya kan. Iya. Benar. Oh ya, buat Fox di rumah juga nih yang belum tahu, sekarang SMA Kalam Kudus juga udah ada 2 eskul baru yang diajar oleh 2 bapak ini. Yang pertama itu ada eskul gitar diajar Pak Theo, dan yang kedua ini ada eskul apa Sa? Padus atau paduan suara yang diajar Pak Ganang. Nah, kalau misalnya kalian tertarik, ikut aja.
Oke, kayaknya wah kita udah bahas banyak banget nih Pak tentang musik Pak, sampai udah disuruh stop nih kayaknya sama orang belakang nih Pak. Karena kalau Oke, musik siap. itu pasti to be continue ya, nggak Iya. akan pernah selesai. Nggak habis-habis gitu loh Pak. Lanjut part 2 ya. Oke deh. Nih thank you banget nih buat Pak Gana Oke, sama, Mas Shalino. Pak Theo yang udah Sama-sama. ikut podcast kita nyempetin Thank you diri. Elsa. Oke. Oke, kita bisa see you Fox. Thank you banget yang udah nonton. Bye Fox semuanya. Bye.